Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam pembahasan soal KSM Ekonomi tahun 2019 untuk mapel ekonomi tingkat kabupaten. Kali ini kita membahas soal nomor 26. Haji Hamzah melaksanakan perjalanan umroh dengan menukarkan uangnya dengan kurs jual real saat ini sebesar 1 real adalah 3.855,2 rupiah. Sementara kurs belinya 1 realnya adalah 3.816,6 rupiah. Karena Hamzah ingin menukarkan rupiahnya sebesar 60 juta dengan real, Haji Hamzah memperoleh uang dalam realnya 15.720,80 real. Setelah kembali dari umroh, Hamzah masih memiliki uang sebesar 500 real. Jadi setelah pulang dari umroh, uangnya masih sisa 500 real. Haji Hamzah kemudian berencana menukarkan realnya agar nilainya bisa dimanfaatkan. Ketika kembali ke Indonesia, 500 real ini mau ditukarkan lagi ke rupiah. Selanjutnya pada saat penukaran, kurs jual mengalami perubahan. Jadi yang berubah adalah kurs jualnya saja, kurs belinya masih tetap. Kurs jualnya menjadi 3.780 rupiah. Jadi rupiah yang diperoleh Haji Hamzah dari penukaran tersebut, dalam menghitung kurs falas, standar yang dipakai, satu, kurs yang dipakai adalah kurs falas. Jadi nilai yang dipakai adalah mata uang asing. Maksudnya di sini bukan menjual atau membeli rupiah, tetapi menjual atau membeli mata uang asing. Contoh di sini adalah menjual atau membeli real. Jadi yang dipakai adalah mata uang asing. Yang kedua, transaksi mengacu pada bank. Jadi standarnya adalah bank. Kalau bank membeli, maka yang dipakai adalah kurs beli. Kalau bank menjual, maka yang dipakai adalah kurs jual. Jadi banknya, bukan orang yang menukarkan. Di sini bukan Haji Hamzahnya nilainya harus pakai standar bank. Nah, sekarang Hamzah menjual real, berarti bank membeli. Hamzah kan punya real, mau ditukarkan ke rupiah. Berarti Hamzah menjual real, berarti bank membeli. Maka kurs yang dipakai adalah standarnya bank, maka yang dipakai adalah kurs beli. Yang dipakai adalah kurs beli. Sehingga 500 real dikalikan dengan kurs belinya ini. Kurs belinya kan di sini 3.816,6. Berarti 500 real kali 3.816,6. Sehingga ketemunya adalah 1.908.300 rupiah. Sehingga jawabannya adalah C. Kita lanjut ke soal nomor 27. Kebijakan yang disusun dengan jumlah pengeluaran dan pendapatan yang sama besar dan semakin lama jumlahnya semakin bertambah. Artinya pengeluarannya bertambah, pendapatannya juga bertambah setiap tahunnya, dengan fungsi untuk mengatasi keperluan yang semakin bertambah sehingga dibutuhkan jumlah yang tidak sedikit. Disebut dengan dalam kebijakan anggaran itu ada 4. Yang pertama, kebijakan anggaran berimbang. Artinya kebijakan yang dibuat pemerintah dengan menyesuaikan pendapatan negara. Artinya pendapatan dan pengeluaran dibuat seimbang. Ini anggaran berimbang. Kemudian yang kedua, kebijakan anggaran dinamis. Yaitu kebijakan yang dibuat anggaran lebih besar daripada tahun sebelumnya. Jadi setiap tahun itu anggarannya itu naik lebih besar. Baik pendapatan maupun pengeluaran. Itu anggaran dinamis. Kemudian yang ketiga, anggaran defisit, yaitu kebijakan anggaran yang dibuat dengan pos pengeluaran lebih besar. Jadi pengeluarannya lebih besar daripada pendapatan. Itu berarti defisit.
Kemudian kebijakan anggaran surplus, yaitu kebijakan anggaran di mana pemerintah mengatur jumlah pendapatannya lebih besar daripada pengeluarannya. Artinya pengeluarannya lebih kecil daripada pendapatan. Maka kebijakan anggaran surplus. Nah, ini di sini semakin lama jumlahnya semakin bertambah. Maka di sini ini kebijakan anggaran dinamis. Jadi setiap tahun berkembang, baik pendapatan pengeluarannya bertambah, menyesuaikan dengan kebutuhan yang semakin meningkat, kebutuhan dari negara yang semakin meningkat. Sehingga jawabannya A, kebijakan anggaran dinamis. Kita lanjut ke soal nomor 38. Manakah dari pernyataan tersebut yang menunjukkan margin keuntungan bank syariah? Keuntungan bank syariah itu diperoleh dari apa? Beberapa prinsip atau hukum yang dianut dalam sistem pembayaran syariah antara lain, pembayaran terhadap pinjaman tidak dengan sistem bunga, karena bank syariah nilai tidak ditentukan di awal, jadi menggunakan sistem bagi hasil. Jadi nanti di akhir apakah dapat keuntungan atau dapat kerugian, nah nanti di situ ada sistem bagi hasil. Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat dari usaha institusi. Jadi bisa berbagi keuntungan, bisa juga berbagi kerugian. Yang ketiga, Islam tidak memperbolehkan menghasilkan uang dari uang. Artinya uang hanya media untuk pertukaran. Uang bukan komoditas, karena tidak memiliki nilai intrinsik. Itu dalam Islam. Yang keempat, ada unsur horor atau ketidakpastian atau spekulasi, tidak diperkenankan dalam Islam. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi. Yang kelima, investasi hanya diberikan pada usaha yang tidak diharamkan dalam Islam. Seperti usaha miras itu dilarang, tidak boleh didanai oleh bank syariah. Nah, bank syariah ini margin keuntungannya diperoleh dari yang pertama, pihak kreditur akan secara sepihak menentukan di awal transaksi. Tidak bisa, ini tidak bisa di awal, karena nanti bisa untung bisa rugi usahanya. Sehingga nanti bagi hasilnya itu ya bisa di belakang. Prasyarat transaksi pinjam meminjam uang atau dana, tidak. Kemudian kesepakatan kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Jadi harus ada kesepakatan, harus ada akad dalam syariah itu. Bukan para syarat transaksi, ya. Kemudian yang kelima, harapan penjual. Sehingga jawabannya adalah 3, 4, dan 5. Kita lanjut ke soal nomor 29. Ya. Anjuran Allah Subhanahu wa taala tentang praktik akuntansi, ya, praktek akuntansi dengan mencatat dan pembukuan setiap transaksi. Jadi transaksi itu harus dibukukan. Transaksi harus dibukukan. Nah, ini adalah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah itu berhubungan dengan sesama manusia, tidak secara tunai, berarti utang piutang, ya, utang piutang, untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Ini hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskan dengan benar. Jadi harus mencatat dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya. Maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan apa yang ditulis itu. Jadi menuliskan, imlak. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya, atau dia sendiri tidak mampu mengimlakannya, tidak mampu menulis, maka hendaklah
walinya mengimlakkan dengan jujur. Jadi pakai wali kalau dia tidak mampu. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi. Jadi harus ada 2 orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika ada 2 orang laki-laki, maka boleh. Jika tidak ada 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai. Supaya jika seseorang lupa, maka yang seseorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar, sampai batas waktu pembayarannya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, dan Allah menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguanmu. Tulislah muamalat itu, kecuali jika muamalat itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menulisnya. Artinya kalau tunai tidak ditulis tidak apa-apa. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit mempersulit. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah sesuatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu, dan Allah Maha mengetahui segalanya. Ya, intinya di sini, jika kita bermuamalah, apalagi yang bersifat tidak tunai berarti utang piutang, maka harus dicatat. Dan ini diperintahkan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Sehingga jawabannya adalah C. Kita lanjut ke soal nomor 30. Berdasarkan data di atas, modal pemilik pada akhir periode berjumlah, ya ini ditanya berarti adalah modal akhir, yang ditanya adalah modal akhir. Di mana modal akhir diperoleh dari modal awal ditambah pendapatan min beban dan min prive. Kita ketahui di sini modal pemilik pada awal periode 65 juta. Kita masukkan 65 juta, ditambah pendapatannya ini, penjualan jasa ini merupakan pendapatan, ditambah 125 juta, ya, 65 juta, ditambah 125 juta, dikurangi beban. Nah, beban usahanya ini, beban usahanya adalah 90 juta. Kemudian dikurangi prive itu pengambilan pribadi oleh pemilik perusahaan. Main privenya adalah 10 juta. Sehingga di sini penerimaan piutang, pembayaran utang ini tidak digunakan untuk mencari modal ini. Sehingga di sini 65 juta ditambah 125 juta, ya, itu 190 juta. 190 juta dikurangi 90 berarti 100 juta, dikurangi 10 juta berarti ketemunya adalah 90 juta, sehingga tidak ada jawaban yang benar. Demikianlah pembahasan soal KSM Ekonomi tahun 2019 untuk Madrasah Aliyah tingkat kabupaten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.